Dengan mengendarai Lapras, mereka mendapati akan segera sampai di Pulau Pumelo, tempat di mana Satoshi akan bertarung dalam Pokemon Orange League. Saking senangnya, Satoshi tercebur ke dalam air, dan segera naik lagi ke permukaan. Pada saat itu, mereka melihat sesuatu yang terbang, dan masih belum tahu apa yang sebenarnya mereka lihat. Sesampainya di lobi, resepsionis mengecek badge yang dikumpulkan oleh Satoshi, dan mengkonfirmasi bahwa dia layak untuk mendaftar Pokemon Orange League. Sementara Kenji sedang menggambar patung Pokemon, meskipun dia belum pernah melihat Pokemon itu sebelumnya. Satoshi hendak langsung pergi untuk bertanding, namun resepsionis mengingatkan bahwa pertarungannya baru akan dimulai besok, dan bersedia untuk mengantarkannya berkeliling tempat ini. Resepsionis mengajak mereka masuk ke Istana Kemenangan, yang dikenal sebagai ruangan Hall of Fame. Satoshi dan kawan-kawan melihat penghargaan yang dipajang di setiap sudut ruangan, di mana itu adalah trainer yang pernah mengikuti dan memenangkan Pokemon Orange League. Di pertandingan nanti akan memakai sistem full battle, yang mana trainer akan bertarung dengan menggunakan 6 Pokemon, membuat Satoshi terkejut karena dia belum pernah mengadakan pertandingan yang seperti itu. Teman-temannya menyarankan untuk memilih Pokemon yang akan digunakan dalam pertandingan nanti, dan membayangkan namanya juga akan dipajang, membuat Satoshi semakin bersemangat. Resepsionis menyampaikan bahwa Pokemon Orange Crew dihadirkan untuk menguji setiap trainer yang pantas untuk menginjakkan kakinya di Pokemon Orange League. Jika seseorang mengalahkan mereka semua dan memenangkan Pokemon Orange League, maka dia pantas untuk dituliskan dalam Hall of Fame. Satoshi dan kawan-kawan kemudian menanyakan patung Pokemon apakah itu. Resepsionis menjawab bahwa itu adalah Dragonite, pelindung pulau ini. Seketika mereka pun menyadari bahwa Pokemon itu adalah yang mereka lihat tadi. Resepsionis mengatakan jika mereka ingin melihat Dragonite secara langsung, dia menyarankan mereka untuk mencari Yuji, seorang gym leader yang paling tinggi pangkatnya. Sementara itu, Yuji sedang berdiri di tengah lapangan, menantikan lawan yang cukup tangguh untuk menandingi kekuatannya. Sampai akhirnya, dia bertemu dengan tim Rocket, yang mendesaknya untuk segera menyerahkan Dragonite. Namun Yuji malah memerintahkan Dragonite Hyper Beam, dengan mudahnya mengalahkan tim Rocket. Sementara itu di Pokemon Center, Satoshi mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk berlatih, yang masing-masing mengeluarkan move andalannya. Namun hingga saat ini, Snorlax masih saja tidur. Kasumi mengatakan seharusnya Satoshi membangunkannya sebelum tiba di sini. Satoshi membantah pernyataannya, bahwa dia sudah melakukannya, tapi memang Snorlax yang tidak mau mendengarkan perintahnya. Beberapa saat kemudian, Suster Joy muncul, dan Satoshi menjelaskan masalah yang dihadapinya. Sayangnya Suster Joy tidak bisa melakukan apa-apa, karena Snorlax hanya akan bangun saat kelaparan, dan stok makanan mereka juga sudah menipis. Satoshi kemudian menghubungi Prof. Okido, yang mengatakan bahwa dia ingin mengganti Pokemonnya. Namun dia harus membuat keputusan yang tepat, karena masih belum tahu Pokemon apa yang akan dipakai oleh lawannya nanti. Prof. Okido pun merekomendasikan Pokemon-Pokemon yang bisa digunakannya dalam pertandingan, dan Satoshi memutuskan untuk memilih Tauros. Satoshi menempatkan Pokeball pada mesin transfer, meskipun Kasumi mengingatkan bahwa Satoshi belum pernah menggunakan Tauros dalam pertempuran. Satoshi ingat bahwa dia juga jarang menggunakan Kingler, tapi kenyataannya dia bisa memenangkan pertandingan di Pokemon Indigo League. Setelah mendapatkan Pokemonnya, Satoshi meminta bantuan Tauros untuk memenangkan pertandingan. Tim Rocket yang mendengar bahwa Yuji akan bertanding di keesokan harinya, mereka pun berencana untuk menunggu sampai Dragonite kelelahan, sehingga mereka pun bisa menangkap Pokemon tersebut. Singkat cerita, pertandingan akan segera dimulai, di mana kedua peserta berjalan menuju ke arena. Satoshi berjabat tangan dengan Yuji, yang mendengar kabar bahwa Satoshi adalah trainer yang tangguh. Wasit menjelaskan bahwa pertandingannya akan memakai sistem 6 versus 6, dan setelah mengalahkan 3 Pokemon, otomatis arena akan berubah. Selain itu, hanya penantang yang diperbolehkan mengganti Pokemonnya selama pertandingan berlangsung. Tim Rocket tak menyangka yang akan menjadi lawan Yuji adalah Satoshi, sehingga mereka pun bisa menangkap Pikachu juga nantinya. Yuji mengirimkan Ditto sebagai Pokemon pertamanya, Pokemon yang bisa berubah-ubah bentuk, sedangkan Satoshi memilih Pikachu. Ditto pun berubah menjadi Pikachu.
Sesaat setelah Pikachu mendaratkan Thunderbolt, Ditto membalasnya dengan menggunakan move yang sama. Setelah saling beradu Thunderbolt, Pikachu yang kehilangan keseimbangan, akhirnya jatuh dari atas batu. Saat Pokemonnya terluka, teman-temannya menyarankan untuk segera mengganti Pikachu. Namun Satoshi tahu jika dia melakukannya, maka Yuji akan meniru Pokemon lainnya juga. Meskipun gerakannya ditiru, Satoshi yakin Pikachu yang asli lebih kuat. Namun kenyataannya, Ditto dapat menggunakan Quick Attack untuk menghindari serangan Pikachu. Setelah itu, Pikachu menyerap energi listrik melalui ekornya. Masih belum menyerah, Pikachu menghantamkan Quick Attack juga, menyebabkan kedua Pokemon terjatuh. Namun Pikachu langsung berdiri, dan menghantamkan ekornya yang dialiri listrik ke arah Ditto, menyebabkan Pokemon tersebut tumbang seketika. Yuji memanggil Onix, sedangkan Satoshi yang menyadari Pikachu telah terluka, maka dia menggantinya dengan Squirtle. Ini merupakan keuntungan baginya karena Pokemon tipe air sangat diuntungkan melawan Pokemon tipe batu. Namun ketika Squirtle melancarkan Water Gun, Onix menghindarinya dengan menggali ke dalam tanah. Satoshi menyuruh Squirtle untuk berlindung di dalam kolam. Tapi Yuji secara mengejutkan memerintahkan Onix untuk menyerang dari bawah, dan langsung melilitnya dikala Squirtle hendak kabur. Squirtle kemudian masuk ke dalam cangkang, dan melancarkan Hydro Pump untuk melepaskan diri. Onix sama sekali tidak berkutik karena ini merupakan kelemahannya. Sampai akhirnya, Squirtle mendaratkan Skull Base dan berhasil melumpuhkan Onix. Ternyata benar yang dikatakan orang-orang, Satoshi merupakan trainer yang sangat kuat. Jadi Yuji juga akan mengerahkan seluruh kemampuannya, dan mengeluarkan Gengar sebagai Pokemon berikutnya. Ini sangat buruk, mengingat Satoshi tidak punya Pokemon yang dapat mengimbangi Gengar. Namun Satoshi percaya dengan dirinya sendiri, dan memilih Tauros, membuat Yuji menarik kembali kata-katanya, karena serangan Tauros justru tidak akan berpengaruh terhadap Pokemon tipe hantu. Tauros mencoba menyerang, tapi Gengar melompat sambil melancarkan Confuse Ray, menghipnotis Tauros untuk menyakiti dirinya sendiri. Sadar akan kesalahannya, Satoshi mengganti Pokemonnya dengan Lapras, yang mendarat di atas kolam. Gengar menggunakan hipnosis, tapi Lapras menyelam ke dalam air untuk menghindari serangan tersebut, kemudian melancarkan Water Gun. Gengar menggunakan Night Shot, sementara Lapras menembakkan Ice Beam, sehingga terjadi ledakan yang sangat besar. Setelah ledakannya berakhir, dan melihat kedua Pokemon dalam keadaan terkapar, maka wasit menyatakan hasilnya seri. Satoshi dan Yuji memanggil Pokemon-Pokemonnya yang kalah. Dikarenakan Yuji telah kehilangan 3 Pokemonnya, maka pertandingan dihentikan untuk sesaat, karena akan diadakan pergantian arena. Ketika Satoshi sedang beristirahat, Yuji melihat kalungnya, dan berpikir hanya inilah satu-satunya cara agar dia bisa menang. Tim Rocket yang menyaksikan dari bangku penonton, mendukung Satoshi untuk memenangkan pertandingan tersebut. Setidaknya sampai semua Pokemon kelelahan, barulah tim Rocket akan bertindak untuk menangkap para Pokemon, terutama Pikachu dan Dragonite. Singkat cerita, pertandingan akan segera dimulai, di mana arena yang dipakai adalah ladang pasir. Yuji menggunakan Venusaur, dan Satoshi memilih Tauros lagi. Namun saat baru saja menginjakkan kakinya di arena, kaki Tauros terperosok masuk ke dalamnya. Ini memungkinkan Yuji untuk memerintahkan Venusaur Solar Beam. Untungnya serangan itu perlu diisi terlebih dahulu, sehingga Tauros masih sempat melepaskan diri, dan menanduk musuhnya. Sebelum Venusaur itu menembakkan Solar Beam, Tauros mendorongnya ke udara. Setelahnya Venusaur melancarkan Solar Beam, tapi Tauros menghindar dan tidak menerima begitu banyak damage. Venusaur menggunakan Vine Whip untuk menjatuhkan Tauros. Tauros kembali berdiri dan melancarkan takedown, berhasil mengalahkan Venusaur. Satoshi benar-benar membantai Yuji, karena Yuji kehilangan banyak Pokemon. Kali ini Yuji memilih Electabuzz. Menyadari Tauros mulai kelelahan, dia menggantinya dengan Bulbasaur. Menurutnya Pokemon tipe rumput tahan terhadap listrik, mengesampingkan perbedaan level yang dimiliki oleh Yuji dan Pokemonnya. Electabuzz menggunakan Thunder Shock, yang mengenai Bulbasaur, tapi tidak menimbulkan begitu banyak damage. Sebaliknya, Bulbasaur menggunakan Razor Leaf, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap Electabuzz. Electabuzz menggunakan Thunderbolt untuk menghentikan serangan tersebut, dan dikala Bulbasaur mendekatinya, Electabuzz memukulnya dengan Thunder Punch, sehingga Bulbasaur tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan.
Satoshi memanggil Charizard, berharap Pokemonnya itu mau mendengarkan perintahnya, agar mereka bisa mengalahkan Yuji dan Electabuzz. Charizard menyemburkan api, yang meskipun Electabuzz menghindarinya, dan mendaratkan Thunder Punch. Selanjutnya Electabuzz menggunakan Thunder, memberi lebih banyak damage pada Charizard. Namun Charizard membalasnya dengan Flamethrower untuk menghentikan serangannya. Charizard kemudian mengangkat Electabuzz, membantingnya dengan sangat keras ke tanah, mengakibatkan Pokemon itu pingsan seketika. Dengan begitu, Yuji hanya tersisa satu Pokemon saja, sedangkan punya Satoshi masih banyak. Setelah mempertimbangkan keputusannya, Yuji mengambil kalung di lehernya, menyatakan ini adalah harapan terakhirnya, sembari mengeluarkan Pokemon andalannya, yaitu Dragonite. Tidak ada satupun yang tahu apa kelemahan Dragonite, karena mereka baru pertama kali melihatnya. Charizard melancarkan Flamethrower, yang ditangkis Dragonite dengan menggunakan Water Gun, membuat Charizard jadi basah kuyup. Charizard kemudian terbang ke udara, menghindari Ice Beam dalam prosesnya. Meskipun begitu, Dragonite juga terbang mengikutinya, membuat penonton terkesan dengan kecepatannya. Ketika Charizard berupaya melancarkan Seismic Toss, Dragonite menangkapnya, menggunakan move miliknya itu untuk membanting Charizard ke tanah. Charizard masih bisa bangkit, walaupun terlihat sangat kecapean. Kini kedua Pokemon sama-sama melancarkan Dragon Rage, saling melukai satu sama lain. Namun pada akhirnya, Charizard yang menerima lebih banyak damage, akhirnya kalah. Kojiro menyadari Dragonite sedang kelelahan, dan waktunya untuk beraksi. Namun teman-temannya menyuruhnya untuk menunggu, karena mereka begitu menikmati pertandingan tersebut. Satoshi berpikir jika dia mengerahkan seluruh Pokemon yang tersisa untuk mengalahkan Dragonite yang kecapean, rasanya akan lebih mudah. Squirtle menggunakan Hydro Pump, tapi didorong mundur oleh Dragonite yang melancarkan Water Gun. Dragonite menggunakan Thunderbolt, yang mana Squirtle bersembunyi di dalam cangkang untuk menghindarinya. Yuji mengakui kemampuan Satoshi, tapi mengatakan nyali saja tidak akan cukup untuk memenangkan pertandingan ini. Dragonite bergerak maju, di mana Squirtle mencoba menghentikan pergerakan dengan Bubble. Dragonite membalasnya dengan Dragon Tail, mengakibatkan Squirtle terlempar dan akhirnya kalah. Dragonite nampaknya semakin kelelahan dan kehilangan banyak stamina, sehingga tim Rocket memutuskan ini adalah saat yang tepat untuk menangkap Pokemon tersebut. Ketika Satoshi hendak mengeluarkan Pokemonnya, tim Rocket tiba-tiba melemparkan jaring untuk menangkap Dragonite. Tim Rocket mengakui memang telah menunggu momen ini untuk menangkap Dragonite. Mereka meminta Satoshi untuk bersyukur, karena kali ini mereka tidak sempat menangkap Pikachu, dan lebih memilih menangkap Dragonite saja. Setelah meminta izin trainernya untuk melakukan perlawanan, akhirnya Dragonite pun keluar dari jaring, menghancurkan balon udara tim Rocket, mengirimkan mereka terbang ke langit-langit. Tauros kemudian bertarung melawan Dragonite. Dragonite berhasil mendaratkan Body Slam, tapi karena pasir akan menyerap sebagian serangannya, maka Tauros hanya menerima damage yang kecil. Tauros kemudian melemparkan Dragonite, yang langsung membalasnya dengan Thunderbolt, mengakibatkan Tauros tak sanggup lagi berdiri. Satoshi mengirimkan satu-satunya Pokemon yang tersisa, yaitu Pikachu. Pikachu menggunakan Quick Attack, yang sayangnya Dragonite mengayunkan ekornya untuk memukul mundur Pikachu. Ketika Pikachu masih mencoba untuk berdiri, Dragonite telah siap menembakkan Hyper Beam. Namun di saat-saat terakhirnya, Pikachu bertumpu pada ekornya guna menghindari serangan tersebut. Pikachu kemudian mendarat tepat di atas kepala Dragonite, di mana Pokemon itu berusaha sekeras mungkin untuk melepaskan Pikachu dari atas kepalanya. Pikachu tidak menyia-nyiakan kesempatan, menggunakan Thunderbolt dari jarak dekat, memberikan begitu banyak damage pada Dragonite, sehingga akhirnya Pokemon itu bisa dikalahkan. Dengan demikian, Satoshi dinyatakan sebagai pemenangnya. Satoshi berterima kasih kepada Pikachu, yang telah berjuang dengan sekuat tenaga. Setelahnya, Yuji menyerahkan piala Pokemon Orange League kepada Satoshi, menyatakan bahwa dia adalah trainer paling hebat yang ditemuinya. Berkat kemenangannya ini, Satoshi pun dicatat ke dalam Hall of Fame, di mana kenangan tentang dirinya akan selalu dipajang di Stadion Pokemon Orange League.